Kenapa Naoko Nemoto alias Ratna Sari Dewi tak bisa jauh dari kontroversi? Keputusannya menjadi istri kelima dari Soekarno mengundang banyak kritikan. Kebangsaan, masa lalu, hingga gaya hidupnya kerap dipermasalahkan. Apalagi keduanya menikah di tengah ekonomi Orde Lama merosot. Nada-nada protes bermunculan, kadang ke Ratna Sari Dewi, kadang pula ke Soekarno. Namun kisah cintanya selalu dinanti dan ludes terjual. Nah, Indonesia bakal menyajikan informasi seputar kisah cinta nan dramatis Bung Karno dan Naoko Nemoto. Siapa sangka hubungan asmara mereka ditentang oleh ABRI kala itu. Dua perwira ABRI bahkan diutus ke Jepang untuk memisahkan cinta Bung Karno dan Naoko Nemoto. Alhasil, Naoko Nemoto dikabarkan nekat melakukan harakiri lantaran ditinggal pergi Bung Karno tanpa pamit. Selengkapnya, mari saling menerima. Selepas merdeka, Indonesia dan Jepang memang dekat perihal memajukan kebudayaan dan kesenian. Berkat itu, Bung Karno banyak memiliki kesempatan berkunjung ke negeri matahari terbit. Soekarno juga dikenal sebagai sosok yang memiliki lebih dari satu istri. Satu di antara istri Soekarno Ratna Sari Dewi Soekarno. Wanita bernama asli Naoko Nemoto ini sempat dianggap banyak orang memanfaatkan Bung Karno demi memperlancar bisnis para konglomerat Jepang. Namun, siapa sangka kisah cinta Bung Karno ini begitu dramatis, karena cinta Naoko ke putra sang fajar begitu besar. Naoko lahir di Tokyo 6 Februari 1940 dari keluarga miskin. Awalnya ia bekerja sebagai agen asuransi sebelum menjadi seorang entertainer. Pada 16 Juni 1959, Naoko mengisi acara di Hotel Imperial, Tokyo, guna menyambut kedatangan tamu negara. Di sanalah Bung Karno pertama kali bertemu Naoko dan jatuh hati. Setelah pertemuan itu, keduanya rutin saling berkirim surat cinta. Setiap Soekarno berkunjung ke Jepang untuk membicarakan pampasan perang, ia selalu menemui Naoko. Affair Bung Karno dengan Naoko ini rupanya mengkhawatirkan sejumlah pihak. Dalam kisah yang ditulis Julius Power di buku Kisah Istimewa Bung Karno, ABRI sangat khawatir dengan kisah cinta Bung Karno ini. Sebab, secara politis dampaknya sangat merugikan. Pasalnya, saat itu musuh pemerintah mencoba memanfaatkan situasi itu untuk menjelek-jelekkan nama dan kelakuan Bung Karno. Apalagi saat itu Indonesia sedang melancarkan konfrontasi Malaysia. Pimpinan ABRI lantas mengirim dua perwiranya, Ahmad Yani dan Sunarso, untuk menyusul Bung Karno yang kala itu tengah berada di Jepang menemui Naoko. Setibanya di hotel tempat Soekarno menginap, Ahmad Yani dan Sunarso sempat berdebat tentang siapa yang harus berbicara kepada Bung Karno dan mengajaknya pulang. Keduanya takut jika sang presiden marah. Akhirnya Sunarso yang bicara dan berterus terang kepada Bung Karno agar segera pulang dan memutuskan tali asmaranya dengan Naoko. Sebenarnya Sunarso sudah bersiap menerima kemurkaan sang presiden. Ternyata jawaban Bung Karno sungguh tak disangka. Lah, cara untuk memutuskan, Nemoto, bagaimana? Gampang, Pak. Sekarang saja Bapak kembali ke Jakarta, tanpa memberitahu siapapun, kecuali protokol pemerintah Jepang, saran Sunarso. Nasihat itu langsung dijalankan Bung Karno. Sore itu juga, dia dan rombongannya terbang ke Jakarta. Malam hari setelah Soekarno pergi, ternyata Naoko datang ke hotel. Dia terkejut karena Bung Karno sudah pulang tanpa pamit.
Perasaannya campur aduk antara sedih karena ditinggal kekasih dan harga diri yang terhina. Dalam kesedihan, Naoko akhirnya mengambil jalan pintas, yakni mencoba harakiri. Beruntung nyawanya bisa diselamatkan oleh pihak hotel yang langsung membawanya ke rumah sakit. Ketika berita bunuh diri tadi sampai di Jakarta, kami sendiri juga bingung. Disampaikan tidak kepada Bung Karno, kenang Sunarso tentang kisah cinta Bung Karno ini. Namun kabar itu akhirnya sampai ke Bung Karno juga. Reaksinya bisa ditebak. Sebagai pria yang bertanggung jawab, Soekarno langsung terbang ke Jepang tanpa peduli nasihat apapun. Setelah peristiwa itu, tak ada satu pihak pun yang bisa menghalangi jalinan cinta Bung Karno ke Naoko. Bung Karno akhirnya menikahi Naoko dengan hukum Islam pada 3 Maret 1962. Ini ibarat kebahagiaan tapi juga musibah bagi Naoko. Di satu sisi ia merasa bahagia, tapi juga sedih akan peristiwa yang dialami keluarganya di Jepang. Kabarnya, Ibu Naoko langsung terkena serangan jantung dan meninggal dunia begitu mendengar anaknya menikah dengan Soekarno dan berganti agama. Sementara kakaknya, usai sang ibu meninggal, bunuh diri dengan karena merasa nama keluarganya tercemar. Dia terhina karena adiknya menjadi selir dari presiden negara miskin seperti Indonesia. Dari perkawinannya dengan Bung Karno, lahir seorang putri yang diberi nama Kartika Soekarno Putri. Bagaimana menurut kalian? Sejatine nang ati sira isih ana sarep. Babagan iki ora angel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati, among tuwa ing kawasanira nganakaken proklamasi kami bangsa Indonesia terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari benda ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus penting.